Kepolisian Resor Polres Manokwari menetapkan 3 tersangka makar dalam aksi HUT Papua Merdeka yang berlangsung di Terminal Pasar Wosi. Memasuki bulan Desember, situasi Kamtibmas di Kota Fakfak aman kondusif. Edisi Jumat 2 Desember 2022. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Aprilia Nikmur, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, Kepolisian Resor Polres Manokwari menetapkan 3 tersangka makar dalam aksi Hari Ulang Tahun Papua Merdeka yang berlangsung di Terminal Pasar Wosi, Manokwari, Papua Barat pada hari Minggu tanggal 27 November kemarin. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka makar, diantaranya berinisial NA, YK, dan AB. Penetapan tersangka melalui hasil gelar perkara yang digelar Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Manokwari Senin kemarin. Sebelumnya, aparat gabungan TNI dan Polri membubarkan kelompok yang mengatasnamakan Negara Republik West Papua New Guinea atau NRW-PNG, lantaran ibadah itu menampilkan bendera bintang kejora yang dilarang oleh negara. Kapolres Manokwari AKBP Parasian Herman Gulto mengatakan pihaknya telah menetapkan 3 orang tersangka yang dijerat dengan pasal 106 makar. Hingga kini para tersangka sudah diamankan di rumah tahanan Polres Manokwari guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu polisi juga berhasil mengamankan bendera berlambang Amerika Serikat, Australia dan Belanda di Terminal Pasar Wosi Minggu 27 November 2022. Dari hasil pemeriksaan dari 15 itu 3 orang kita tetapkan memenuhi unsur di pasal Undang-Undang KUHP tentang makar, ya, pasal 106. Ya, 3 orang kita tetapkan sebagai tersangka hari ini, baru saja selesai gelar anggota. Hari ini 3 orang kita tetapkan sebagai tersangka. Dan kepada yang lain tentunya 12 yang lain kita tetapkan status sebagai saksi. Inisial dan perannya Pak? Oke. Secara inisial dari 3 orang ini yaitu AN, ini aktor utama selaku penghubung antara Manokwari ataupun Papua Barat ataupun Papua dengan yang disebut sebagai presiden, yang diakui oleh AN ini sebagai presiden daripada NRW PNG. Parasian mengajak masyarakat Manokwari untuk tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Natalindo Kerawait TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, pasca 1 Desember yang diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Papua Kamis kemarin, situasi Kamtibmas di Manokwari kondusif sampai dengan hari ini. Kapolres Manokwari AKBP Parasian Herman Gulto menegaskan situasi Kamtibmas di wilayah Kabupaten Manokwari cukup aman dan terkendali. Terkait dengan isu ataupun kegiatan pengibaran bendera, sampai saat ini belum ada laporan atau belum ditemukan di wilayah hukum Polres Manokwari. Bahkan di hari kedua terpantau aktivitas masyarakat berjalan normal dan lancar. Tentu rekan-rekan sudah mendapatkan informasi juga, kan begitu. Sampai saat ini masih aman. Sejak pagi tadi aman ya, kondusif ya? Iya, untuk Manokwari kondusif, anggota terus bekerja, rekan-rekan tahu sendiri mulai dari tadi malam sampai dengan tadi pagi, yang tidak henti-hentinya. Bahkan saya juga baru ini di sini. Dengan dukungan semua pihak, situasi Kamtibmas kondusif menjelang Natal dan Tahun Baru menyambut dengan sukacita, sehingga terciptanya Manokwari yang aman tanpa adanya gangguan Kamtibmas. Kapolres menyampaikan dalam perayaan HUT 1 Desember kemarin lebih mengedepankan kegiatan patroli untuk antisipasi hal-hal yang dapat mengganggu Kamtibmas. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, memasuki bulan Desember 2022, situasi Kabupaten Fakfak berjalan aman dan aktivitas masyarakat berjalan normal. Hal tersebut merupakan penjelasan Kapolres Fakfak melalui Kasih Humas Polres Fakfak Ibda Aran kepada TVRI. Kasih Humas Polres Fakfak Ibda Aran menjelaskan, pada tanggal 30 November 2022 kemarin telah dilakukan apel gabungan TNI Polri guna menciptakan Kamtibmas aman dan kondusif di Kabupaten Fakfak memasuki bulan Desember 2022.
Baik, terkait dengan situasi hari ini, tanggal 1 Desember 2022, ada beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Polres Fakfak bersama jajaran TNI sebagai bentuk sinergitas dalam pelaksanaan tugas. Tadi malam pada pukul 20.00 waktu Indonesia Timur atau jam 8 setelah dilaksanakan apel gabungan antara yang melibatkan TNI dan Polri, dalam hal ini dari melibatkan personil Polres Fakfak, terus personil Subdenpom, Kodim 1803 Fakfak dan Tanal Fakfak. Tadi malam setelah dilaksanakan apel gabungan, dilanjutkan dengan kegiatan patroli skala besar, masih bersama-sama dengan antara Polri dengan TNI, semua terlibat. Lebih lanjut, Ibda Aran menjelaskan usai apel gabungan dilanjutkan dengan patroli gabungan TNI Polri dimulai jam 20.00 waktu Indonesia Timur hingga memasuki dini hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 pada pukul 6.00 waktu Indonesia Timur. Dan dipastikan tidak ada gejolak keamanan dan dinyatakan Fakfak aman kondusif. Sejak dilaksanakan kegiatan patroli tadi malam mulai pukul 10 waktu Indonesia Timur sampai dengan tadi pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur, dan sampai saat ini untuk situasi wilayah Kabupaten Fakfak dalam keadaan aman dan kondusif. Dari Kabupaten Fakfak, Frans Tamayala, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, dalam rangka penyegaran serta meningkatkan kinerja dan fungsi di setiap organisasi perangkat daerah, Bupati Fakfak Untung Tamsil melantik 144 pejabat aparatur sipil negara. Untung Tamsil kepada para awak media mengatakan dengan pelantikan penjabat pimpinan tinggi Pratama dan penjabat administrasi dan pengawasan, maka diharapkan ada lompatan-lompatan dalam perubahan. Karena dalam kurun waktu 3 tahun masa kepemimpinannya, Bupati dan Wakil Bupati ada target-target yang ingin dicapai guna mewujudkan visi misi. Fakfak tersenyum. Ya, tentunya perlu harus ada kolaborasi, koordinasi yang lebih komunikatif lagi, sehingga apa saja yang telah tertuang ataupun telah ditetapkan bersama antara pemerintah dan juga DPRD sesuai dengan visi dan misi pemerintah, yaitu Fakfak yang terdepan, sejahtera, nyaman, unggul dan mandiri, ini bisa tercapai. Karena saya bersama Wakil Bupati teman-teman sudah kurang lebih 1 tahun ya, 1 tahun dalam melaksanakan tugas sebagai kepala daerah. Lebih lanjut, Bupati Fakfak Untung Tamsil menjelaskan bahwa proses penempatan pejabat telah melalui seleksi sesuai aturan yang berlaku dan menggunakan lembaga independen yang memiliki kewenangan asesmen penjabat, internal maupun eksternal, diantaranya Kemendagri, BKN, dan KSN. Dari Kabupaten Fakfak, Frans Tamayala, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, menjadi seorang aparatur sipil negara diharapkan harus melibatkan diri dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya demi kemajuan suatu daerah. Hal tersebut disampaikan dalam apel gabungan pemerintah Provinsi Papua Barat yang dilaksanakan pada Jumat 2 Desember 2022. Sebagai arahan yang disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Barnabas Doansiba. Pesan tersebut disampaikan kepada aparatur sipil negara agar tetap bertanggung jawab sebagai aparatur sipil negara dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan di setiap organisasi perangkat daerah untuk kemajuan daerah dan masyarakat di daerah tersebut. Wujud nyata dari Bapak Ibu terhadap bangsa dan negara ini, dan terutama tanggung jawab kita kepada Tuhan dan kepada manusia, sehingga pagi ini kita harus ada di tempat ini. Apa yang kita lakukan ini bukan semata-mata karena siapa-siapa, tapi yang pertama adalah karena sebagai ASN kita sudah disumpahi jadi pegawai negeri, maka setiap kegiatan apapun itu harus kita libatkan diri di dalamnya.
Diingatkan juga agar absensi setiap pegawai negeri harus terus dilakukan, karena hal tersebut sebagai bukti bahwa kita bekerja dan hadir dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Tolong supaya daftar hadir dari masing-masing OPD, biro, bahkan kantor, supaya diserahkan kepada teman-teman yang menangani sesuai dengan jumlah kehadiran kita semua pada hari ini. Untuk apel kali ini dari pantauan TVRI terlihat banyak pegawai yang tidak hadir. Untuk jajaran pimpinan OPD hanya 3 orang, yaitu Kepala Dinas Perpustakaan, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan Kepala Biro Kesra Setda Papua Barat. Dan juga ada beberapa papan nama organisasi perangkat daerah terlihat kosong. Sedangkan penjabat Gubernur Papua Barat pagi ini berada di lahan kebun pangan Susweni untuk memantau perkembangan kebun yang telah di-launching sejak Kamis 10 November 2022. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Jumat pagi tadi, Bupati dan Wakil Bupati Manokwari melakukan kunjungan kerja di Pasar Wosi guna melihat langsung kondisi kebersihan pasar serta bangunan pasar sementara. Keadaan Pasar Wosi sebagai pusat perekonomian di Kabupaten Manokwari harus didukung dengan lingkungan yang bersih dan sehat. Untuk itulah Bupati Manokwari memerintahkan seluruh ASN di lingkup Pemda Manokwari untuk turun langsung membersihkan Pasar Wosi Jumat pagi tadi. Bupati dan Wakil Bupati Manokwari yang hadir langsung melihat kondisi pasar berharap agar pasar sebagai sentral ekonomi di Kabupaten Manokwari harus bersih sehingga tidak mengganggu aktivitas pasar. Keberadaan pasar ini penuh dengan sampah dan secara lingkungan saya kira ini sampah yang bertebaran ini kemudian mengganggu semua masyarakat yang hendak yang berjualan maupun juga yang mau berkunjung untuk melaksanakan belanja kebutuhan pokoknya di. Selain meninjau langsung pembersihan Pasar Wosi, Bupati dan Wakil Bupati dalam kunjungan kerja pagi tadi juga melihat langsung pembangunan pasar sementara yang dibangun untuk pedagang yang terkena dampak kebakaran. Kemudian yang kedua, saya dengan Pak Wakil juga meninjau pasar sementara yang sudah dibangun sebagai dampak dari musibah kebakaran yang terjadi pada beberapa waktu lalu. Dan pasar sementara ini telah siap untuk diresmikan dan kita berharap ya minggu depan pasar ini sudah kita resmikan dan berikan pada seluruh pedagang yang terkena dampak dari musibah kebakaran Pasar Wosi yang lalu untuk kembali melaksanakan aktivitas perdagangannya sebagaimana sedia kala. Dalam kunjungan kerja tersebut dilakukan juga fungsi penertiban terhadap bangunan liar di sekitar Pasar Wosi yang membuat pemandangan di areal pasar kurang nyaman dan pasar menjadi kotor, sehingga bangunan-bangunan liar yang dibangun oleh pedagang dibersihkan semuanya. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Jumat pagi tadi, Pemda Manokwari gelar aksi bersih-bersih di Pasar Wosi yang diawali dengan apel bersama. Berikut informasinya untuk Anda. Dengan kondisi sampah yang sangat memprihatinkan di sekitaran Pasar Wosi sehingga membuat Bupati Manokwari Hermus Indo memerintahkan Sekretariat Daerah dan seluruh OPD turun langsung melakukan pembersihan pasar. Aksi bersih-bersih diawali dengan apel bersama di Terminal Pasar yang dipimpin oleh Asisten 2 Setda Manokwari Harjanto Ombesapu. Pembersihan dilakukan mulai dari areal parkir hingga lapak pasar sementara yang baru saja dibangun. Dalam kesempatan tersebut, Asisten 2 Setda Manokwari yang turut serta dalam pembersihan pasar menyampaikan aksi pembersihan yang dilakukan karena kondisi pasar sudah sangat kotor. Sebenarnya tidak dalam angkatan itu hanya untuk membersihkan Kota Manokwari. Terutama Pasar Wosi ini sudah baru dibangun sehingga sampah-sampah itu berantakan di sana depan jalan. Kita lihat bersama bahwa sepanjang jalan ini, depan pasar ini sampahnya
Mengingat Pasar Wosi sebagai aktivitas ekonomi masyarakat Kabupaten Manokwari dan kabupaten sekitarnya, namun karena kesadaran masyarakat masih sangat rendah, sehingga Pemda akan menjadwalkan agar seluruh pedagang pasar juga ikut serta dalam pembersihan pasar, karena sampah yang ada di pasar dihasilkan juga oleh warga pasar. Tadi saya sudah sampaikan kepada dinas, kepada Koordinator, operasi, bahwa mungkin hari ini kita hanya OPD saja. Tapi kalau ke depan, nanti kita buat surat bupati instruksi untuk semua pedagang. Pada hari kita kerja bakti, semuanya tutup. 1 jam atau 2 jam tutup, kita semua kerja bakti. Sehingga mereka juga merasakan bahwa pasar ini kita punya, sama-sama kita punya. Dalam hal ini, Pemda juga menghimbau agar para pedagang menjaga kebersihan pasar, karena lingkungan yang sehat berdampak bagi pedagang dan juga pembeli. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, kantor Kementerian Agama Kabupaten Manokwari pada Kamis malam merayakan Natal bersama di bawah sorotan tema sentral, maka pulanglah mereka ke negara mereka melalui jalan lain. Perayaan Natal bersama keluarga besar kantor Kementerian Agama Kabupaten Manokwari Kamis malam dengan sorotan tema sentral maka pulanglah mereka ke negara mereka melalui jalan lain berlangsung di gedung gereja GPI Jalan Suci Biryosi. Ibadah Natal berlangsung dengan penuh sukacita yang diawali dengan puji-pujian dan penyembahan dan dilanjutkan dengan pembakaran lilin Natal. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manokwari, Ragnum Fortrius Benson, dalam sambutannya menyampaikan sesuai subtema perayaan Natal Keluarga Besar Kantor Kementerian Agama, yakni melalui perayaan Natal Keluarga Besar Kantor Kementerian Agama meningkatkan mutu pelayanan sebagai jalan Tuhan, serta lewat kepekaan dan kepedulian sebagai tanggung jawab kerja. Untuk menjadi inspirasi dan motivasi pada keluarga besar Kementerian Agama, baik seluruh PNS dan juga ASN yang di dalamnya PNS dan perwira penjaga. Kami melandasi tema ini untuk menjadi inspirasi dan motivasi kami lewat perayaan Natal ini untuk meningkatkan kerja-kerja kami. Ketika tertentu hanya mereka yang dinikmati oleh Allah saja yang dapat mengabaikan etika birokrasi untuk demi kebaikan. Sementara itu, Bupati Manokwari melalui sambutan tertulisnya menyampaikan perayaan Natal diharapkan dapat membawa damai sukacita bagi seluruh umat Kristiani, lebih khusus keluarga besar kantor Kementerian Agama Kabupaten Manokwari. Selain itu, umat Kristiani perlu mengingatkan kembali makna Natal yang sesungguhnya. Melalui peringatan serta perayaan Natal kali ini, umat Kristiani perlu mengingat kembali makna dari Natal itu sendiri, karena Natal adalah perwujudan hidup sederhana dalam kedamaian. Natal juga sebagai perwujudan kasih antar sesama. Perayaan Natal Kakanwil Kemenak Kabupaten Manokwari diakhiri dengan penyerahan bingkisan Natal bagi sesepuh keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Manokwari. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Jumat 2 Desember 2022. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aprilia Nikmur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.